Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar seperti biasa. Untuk ketua kelas siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum melakukan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, minggu lalu kita telah mempelajari sedikit banyak tentang dunia hewan. Kita juga sudah membahas apa itu invertebrata dan apa saja ciri-ciri dan klasifikasi dari hewan invertebrata. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi mengenai vertebrata. Di sini Ibu akan memberikan kalian masing-masing gambar agar kalian pahami. Ini Ibu akan bagikan dulu pada kalian. Nanti nih. Nah, itu kan sudah Ibu bagikan apa saja hewan-hewan yang ada di dalam kelas vertebrata. Nah, di sana kalian bisa lihat itu ada yang namanya Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Di sini Ibu ingin bertanya, ada tidak di antara kalian yang bisa menjawab apa perbedaan dari kelima kelas hewan vertebrata? Ini. Saya, Bu. Ya, Ulan, silakan apa? Biasanya Pisces itu adalah hewan yang bersisik seperti contohnya ikan, dan amfibi itu biasanya hewan yang kulitnya berlendir dan hidup di dua alam seperti contohnya kata. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Chelsea. Reptil, contohnya ular, kulitnya kering. Ya. Saya, Bu. Ya, silakan Yusan. Apes. Contohnya seperti ayam yang kulitnya berbulu. Ya, ada lagi yang bisa menjawab mamalia? Saya, Bu. Mamalia memiliki kelenjar susu. Oh ya, benar ya. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu peserta didik dapat membandingkan 3 ciri-ciri umum kelas hewan vertebrata. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan struktur tubuh kelas hewan vertebrata dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan 3 peranan masing-masing kelas hewan vertebrata. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hewan vertebrata, ciri-ciri serta klasifikasi apa saja yang ada di dalam hewan vertebrata. Baiklah, perhatikan ke depan. Nah, baiklah, tadi kita sudah membahas itu vertebrata, di mana ada 5 kelas dalam hewan vertebrata, yaitu ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari hewan vertebrata ini yang pertama itu memiliki notochord. Nah, notochord itu yaitu kerangka yang berbentuk batangan keras tetapi lentur. Notochord itu terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Dia bentuknya itu memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Kemudian ciri yang kedua yaitu memiliki tali saraf tunggal di mana berlubang terletak dorsal terhadap notochordnya dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Jadi setiap hewan vertebrata itu memiliki otak. Kemudian ada ciri yang ketiga yaitu memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. Nah, manusia kan salah satu hewan vertebrata tuh, karena dia mempunyai kelenjar susu. Terus kalian pasti bertanya, di mana ekor manusia ya? Itu mempunyai apa? Tulang ekor. Kemudian ciri yang keempat yaitu memiliki celah faring. Celah faring itu di sini. Yang kalian gunakan untuk bernapas biasanya. Kemudian adapun hewan-hewan yang tergolong dalam vertebrata dibagi lagi menjadi yang pertama ada Pisces tadi. Tadi Ulan sudah bilang kalau Pisces itu cirinya bersisik dan tadi Ulan sudah bilang kalau pertama tuh Pisces itu ciri-cirinya ada bersisik. Kemudian ciri-ciri Pisces lainnya yaitu hidup di dalam air, kemudian bernafas dengan insang, kemudian alat geraknya berupa sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ikan mas, ikan yang ada di dalam laut, kecuali hewan mamalia yang ada di dalam laut. Nanti kita akan bahas di mamalia. Kemudian ada amfibi, yaitu dia benar hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Kemudian yang menandakan atau menandakan bahwa itu amfibi yaitu dia berdarah dingin. Artinya tidak dapat mengatur suhu tubuh badannya sendiri. Nah, tadi yang pertama Pisces, tadi Ulan sudah bilang bahwa salah satu ciri dari Pisces adalah bersisik. Kemudian pengertian lain dari Pisces yaitu adalah hewan yang hidupnya di dalam air, kemudian dia bernafas menggunakan insang,
Kemudian alat geraknya berupa sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya itu ada ikan-ikan di laut seperti ikan mas, ikan yang ada hidup di dalam air, maksudnya ikan mas, ikan nila dan sebagainya. Kecuali hewan mamalia yang hidup di dalam air, nanti kita akan bahas di mamalia. Kemudian ada amfibi. Amfibi itu hidup di dua alam, tadi benar. Kemudian ciri yang menandakan amfibia itu adalah berdarah dingin. Ada yang tahu arti berdarah dingin? Berdarah dingin itu maksudnya tidak dapat mengatur suhu tubuh sendiri. Kemudian dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Contohnya itu adalah hewan katak, salamander, dan kadal air. Kemudian ada reptil, yaitu hewan yang melata. Kemudian dia sama seperti amfibi, dia berdarah dingin, artinya tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri. Kemudian dia contoh dari reptil itu seperti buaya. Kemudian ada aves. Aves ini biasanya seperti unggas, yaitu burung, bebek, ayam. Ya benar seperti yang dikatakan Chelsea tadi, dia punya sayap. Kemudian aves ini sering disebut dengan hewan yang bisa terbang karena dia mempunyai sayap tadi, jadi dia bisa terbang. Kemudian aves ini tidak bisa, adapun aves yang tidak bisa terbang jauh itu contohnya seperti ayam, bebek, angsa, dan kalkun. Sedangkan yang bisa terbang jauh itu burung. Kemudian ada hewan menyusui. Benar yang dikatakan Manda, kalau mamalia itu salah satu cirinya mempunyai kelenjar susu. Itu contohnya, salah satu contoh dari hewan mamalia itu adalah manusia, karena manusia mempunyai kelenjar susu. Kemudian hewan mamalia ini nanti akan terbagi menjadi hewan mamalia air, hewan mamalia darat, dan hewan mamalia di udara yang bisa terbang. Contohnya itu seperti domba, sapi. Kemudian kalau di laut itu ada contohnya seperti paus, dan kalau di udara yang bisa terbang itu seperti kelelawar. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, ini pertama Ibu akan menjelaskan mengenai Pisces. Ini adalah struktur tubuh dari Pisces, di mana struktur pencernaannya, struktur anatomi tubuh dalam Pisces itu hampir sama seperti manusia. Hanya ada beberapa bedanya saja, seperti dia memiliki otak, esofagus. Kemudian ini ada bagian siripnya yang tadi berguna sebagai alat gerak. Kemudian ini ada mulut, mata, hati. Kemudian dia juga mempunyai usus sebagai untuk saluran pencernaannya. Kemudian punya bagian stomach atau perut. Kemudian juga mempunyai anus. Hampir sama seperti dengan manusia, dia juga mempunyai lubang kemih untuk tempat kencingnya. Kemudian dia juga mempunyai lubang kelamin untuk sistem reproduksinya. Kemudian yang kedua itu ciri-ciri Pisces itu ada pertama hewannya Pisces ini adalah hewan yang hidup dan tinggal di dalam air, tadi benar. Yang kedua bernapas menggunakan insang, tadi sudah ya. Kemudian berkembang biak secara opipar atau bertelur, ada gerak menggunakan sirip. Dia memiliki sistem peredaran darah tertutup, artinya tidak akan ada, kalau sistem darah tertutup tidak ada kemungkinan darah tumpah ke jaringan. Kemudian ini memiliki sisik pada tubuh yang berguna sebagai rangka luar dari tubuhnya. Kemudian adapun pengelompokan atau klasifikasi Pisces antara lain, yang pertama ada Agnatha. Contoh dari Agnatha ini seperti belut laut. Ada yang tahu belut laut sebelumnya? Belum ya. Kemudian ada Chondrites atau ikan bertulang rawan. Contohnya ini seperti ikan pari listrik. Ada yang pernah melihat? Pernah ya. Kemudian yang ketiga ada Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Contohnya itu adalah ikan terbang atau ikan mas koki. Pasti kalian sudah pernah melihat sebelumnya ya. Iya. Kemudian ada yang kedua adalah amfibi. Adapun ciri-ciri dari amfibi, seperti kalian lihat, hewan-hewan amfibi itu seperti kadal, salamander, katak, dan kodok. Ada yang tahu belum kalau sebelumnya kalau katak dan kodok itu berbeda? Nanti kita akan bahas ya. Ini adapun spesies yang terbagi yang masuk ke dalam kelas amfibi. Yang pertama adalah Ordo Anura, yaitu tadi katak dan kodok. Kemudian yang kedua Ordo Caudata, yaitu salamander. Kemudian Ordo Gymnophiona, yaitu Cecilia. Ada yang pernah melihat? Ini contoh gambarnya kalau ada yang belum pernah melihat dari salamander. Ini bentuknya. Ada yang mau lihat? Ya ini. Kemudian atau ada yang mau lihat di bawah? Ini ya. Bintang. Ya mirip. Ini kayak belut,
tapi sebenarnya bukan belut, dia kayak cacing atau kayak belut juga. Itu sebenarnya Cecilia. Dia masuk ke kelas amfibi karena dia berdarah dingin tadi dan hidup di dua alam. Kemudian selanjutnya itu ada reptilia. Reptilia ini hewan yang melata. Contohnya tadi buaya, ular, kemudian penyu. Adapun beberapa ordo yang masuk ke dalam reptilia, pertama itu ada ordo Squamata. Contohnya itu cicak, ular, itu masuk ke dalam ordo Squamata. Kemudian ada Crocodilia, kira-kira apa? Buaya ya, bahasa Inggris buaya kan crocodile karena dia masuk. Jadi dia masuk ke ordo Crocodilia. Kemudian masuk ke ada yang ketiga adalah ordo Chelonian. Itu contohnya kura-kura dan penyu. Ada yang tahu perbedaan kura-kura dan penyu? Tidak. Tidak ya. Kemudian ordo yang keempat adalah Rhynchocephalia. Ini kalau nggak pernah ada yang belum pernah melihat, ini contoh gambarnya, silakan dilihat. Nah, kemudian setelah reptilia adalah Apes. Apes apa tadi? Hewan yang mempunyai Bulu. sayap, ya, bulu, benar Manda. Adapun ordo yang masuk ke dalam Apes itu ada ordo Ratites, itu yang tidak dapat terbang, contohnya burung unta. Kemudian ordo Galliformes, itu dia memiliki 2 kaki untuk menggorek dan berlari. Contohnya itu ayam kampung. Jadi ayam kampung itu termasuk ke dalam ordo Galliformes. Kemudian ada ordo Natarotes. Itu contohnya angsa. Jadi angsa itu masuk ke dalam ordo Natarotes. Kemudian ordo Grallotores, itu contohnya flamingo. Ada yang tahu burung flamingo? Kemudian nanti kita lihat contoh-contoh dari beberapa gambar. Kemudian ada ordo Caricoformes, itu contohnya rangkong. Kelima ada ordo Cariciformes, itu contohnya ada rangkong. Kemudian yang keenam ada ordo Columbiformes, itu contohnya burung merpati. Kemudian ada ordo Oscines, itu contohnya burung kenari. Itu burung kenari masuk ke dalam ordo Oscines itu karena dia memiliki suara yang bagus. Berarti salah satunya juga berarti burung kenari. Kemudian ada ordo Columbiformes tadi, contohnya burung merpati, itu karena dia memiliki tembok yang sangat besar. Tembok itu adalah di bagian kerongkongan untuk tempat biji-bijian masuk. Kemudian yang terakhir itu ada mamalia atau hewan menyusui. Itu contohnya ada harimau, Hiu. ada kucing, panda, jerapah dan sebagainya. Kita lihat ordo yang ada di dalam mamalia. Terakhir ada mamalia. Itu ada pun ordo di dalam kelas mamalia ini. Pertama ada ordo Marsupialia atau mamalia berkantung. Contohnya itu seperti kanguru. Ada yang pernah melihat kanguru? Pernah. Dia mempunyai kantung, bukan? Ya. Anak-anak biasanya di kantungnya itu dia meletakkan anaknya dan makanan. Kemudian yang kedua ada ordo Insectivora. Ada yang tahu ordo Insectivora? Tidak. Nah, ini contohnya itu, ini gambarnya kayak tikus tapi bukan tikus. Itu contohnya Scolopus. Ini kayak tikus. Kemudian ada yang ketiga, itu ada ordo Dempothera. Contohnya Gacopithecus. Nih videonya, fotonya. Nah, yang keempat itu ada ordo Chiroptera, itu kalung Jawa. Kemudian ada ordo Primata. Jadi ordo Primata sama Marsupialia tadi itu berbeda. Kalau ordo Primata itu contohnya kayak monyet, kera, kemudian hewan-hewan lainnya. Kemudian yang keenam, ini ordo Mamalia ini paling banyak karena dia hampir semua hewan itu hampir masuk ke Mamalia. Kemudian yang keenam ada ordo Rodentia, itu contohnya tupai, marmut, tikus.
Kemudian ordo karnivora, contohnya itu serigala, anjing, harimau, singa, tikus, dan anjing laut. Ada yang tahu karnivora? Karena apa? Karnivora, herbivora, omnivora. Oh ya, dari makanannya apa Manda? Kalau karnivora pemakan daging. Kalau herbivora makan tumbuhan. Kalau omnivora Makan segalanya. makan segala. Betul. Kemudian ada ordo Lagomorpha. Itu contohnya kelinci. Kemudian ada ordo Cetacea. Itu contohnya dolphin laut dan paus biru. Nah, jadi tadi kan Ibu di awal Ibu sudah bilang kalau ada kalau fishes itu hampir semua hewan yang dalam air. Kemudian berarti kalian pasti berpikir kenapa paus masuk ke mamalia. Nanti kita bakalan bahas kenapa paus termasuk ke dalam mamalia bukan fishes, itu nanti di LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian. Kemudian ada ordo Proboscidea yang ke-10, itu contohnya gajah. Semua gajah itu masuk ke dalam ordo Proboscidea. Kemudian yang ke-11 itu ada ordo Perissodactyla, itu meliputi kuda, keledai, badak, dan sebagainya. Kemudian ada ordo yang ke-11 itu ada Perissodactyla, itu contohnya ada kuda, tapirus. Kemudian ada ordo Artiodactyla, contohnya itu adalah kijang, unta, kerbau. Kemudian ada ordo Artiodactyla, contohnya itu seperti kambing, kijang, dan sapi putih. Jerapah juga termasuk ke Artiodactyla ya. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Nah, di sini kan tadi kita sudah membahas mengenai beberapa ciri dan klasifikasi dari hewan vertebrata, bukan? Nah, untuk lebih memahami, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang sama rata. Jadi kelompoknya ulan dan difta. Kelompok kedua ada Chelsea dan Yusan, dan kelompok 3 ada Amanda sendiri ya. Jadi saya akan duduk kepada kelompok masing-masing. Jadi ini nanti di lembar pertama itu ada materi pendukungnya. Jadi kalian bisa baca beberapa penjelasan. Nah, jadi di lembar pertama itu nanti kalian bisa lihat itu ada materi pendukungnya. Jadi untuk mengisi LKPD yang ada di belakang ini, kalian bisa membaca materi di depannya. Jadi kalian mencari isi dari pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di lembar yang ada di depan. Jadi kalian bisa mencari jawabannya di materi yang sudah Ibu berikan di halaman depan. Kemudian di lembar ke 3 itu ada lembar kegiatan siswa, di mana sudah Ibu siapkan itu ada 9 pertanyaan. Jadi kalian harus menjawab 9 pertanyaan itu, dan jawabannya bisa kalian cari di depan ini tadi, dan juga dari yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian tadi. Nah, di sini itu ada nama kelompok. Kalian buat misalnya Ulan dan Difta, Ulan buat di sini Ulan, Difta nama kelompoknya. Kemudian hari dan tanggal hari ini. Nah, untuk nilai nanti Ibu yang akan memberi nilainya. Kemudian setelah melakukan diskusi, nanti Ibu akan meminta kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan secara bergantian dan tiap per kelompok. Mengerti? Mengerti. Nah, Ibu akan bagi lembar kerjanya. Nah, jadi Ibu sudah jadi ini silakan kalian isi. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tadi kan sudah Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk kalian berdiskusi. Sekarang silakan. Jadi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu. Jadi kelompok yang paling banyak mendapat atau memberikan jawaban itu akan mendapatkan hadiah. Jadi silakan kalian menjawab sebaik-baik mungkin. Untuk soalnya tadi ada 9. Kita akan mulai bahas dari soal yang pertama. Siapa bisa menjawab soal yang pertama? Saya, Bu. Oh ya, Chelsea silakan kelompok 2. 1. Kata dan Silakan berdiri ya, Chelsea. 1. Kata dan salamander digolongkan dalam kelompok manakah? Jawabannya adalah kata dan salamander digolongkan ke dalam kelompok amfibia karena bisa
Chelsea. Kemudian untuk jawaban yang kedua itu tidak perlu kita jawab, nanti biar ibu sendiri yang melihat jawaban dari kalian, mengkoreksinya. Kemudian jawaban yang untuk soal nomor 3, Bu. ya udah nomor 1 silakan Ulan. Silakan berdiri. 3. Hiu dan pari digolongkan dari kelompok hewan manakah? Mengapa demikian? Ikan hiu dan ikan pari. Jawab ya. Jawabannya. Jawabannya ikan hiu dan ikan pari termasuk golongan kelompok Pisces, yaitu A. Ikan hiu dan ikan pari bersifat poikilotren atau berdarah dingin, sedangkan paus dan lumba-lumba bersifat homoitrem atau berdarah panas. B. Perkembangan paus dan lumba-lumba dengan cara melahirkan atau beranak atau vivipar, sedangkan perkembangan ikan hiu dan ikan pari dengan cara bertelur dan beranak atau ovovivipar. C. Ikan hiu dan ikan pari bernapas dengan insang, sedangkan paus dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. D. Ikan hiu dan ikan pari memiliki jantung yang terbagi dua ruang, yaitu atrium dan partikel. Sedangkan paus dan lumba-lumba memiliki jantung terbagi atas 4 ruangan yang terdiri atas 2 serami dan 2 bilik. Ya, betul ya jawaban Ulan. Silakan tepuk tangan untuk Ulan. Ya, selanjutnya nomor 4. Ada yang bisa? Kelompok mana? Saya, Bu. Ya udah, silakan kelompok 3. Nah, selanjutnya ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 5. Bu. Ya, silakan Ulan. Nomor 5. Paus dan lumba-lumba digolongkan pada kelompok manakah? Mengapa demikian? Jawabannya adalah paus dan lumba-lumba masuk kelompok mamalia karena hewan mamalia memiliki ciri berkembang biak dengan cara melahirkan, bernapas menggunakan paru-paru dan lain-lain. Jadi, paus dan lumba-lumba termasuk hewan mamalia. Betul ya jawaban Ulan. Beri tepuk tangan untuk Ulan. Selanjutnya soal nomor 6. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan nomor 6? Saya, Bu. Ya, silakan bisa. 6. Hewan mana sajakah yang termasuk kelas Apes? Ya. A. Kasuari, B. Nuri. C. Unggas, D. Penyanyi, E. Burung hantu, E. Pemangsa, G. Merpati. Ya, benar ya. Beri tepuk tangan untuk jawaban dari Yusan. Ibu akan menambahkan jawaban dari Yusan, yaitu kasuari itu nama latinnya adalah Casuariiformes, kemudian nuri itu Psittaciformes, kemudian unggas itu Galliformes, kemudian ada penyanyi tadi yaitu Passeriformes, kemudian burung hantu atau Strigiformes, kemudian pemangsa itu disebut dengan Falconiformes, dan terakhir merpati yaitu Columbiformes. Selanjutnya soal nomor 7 ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Manda. 7. Kelelawar termasuk kelompok mamalia karena kelelawar termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelelawar juga satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang. Hewan ini sangat unik karena ia memiliki kemampuan dalam terbang dan mencari makan pada malam hari. Ya, benar ya Manda. Bagus jawaban kamu. Selanjutnya pertanyaan nomor 8 ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Chelsea. 8. Ciri apa yang membedakan kelompok mamalia darat dengan mamalia air atau paus maupun mamalia udara atau terbang kelelawar? Jawabnya adalah mamalia darat mempunyai belalai telinga, bernapas melalui paru-paru. Mamalia laut tidak mempunyai belalai telinga, bernapas melalui insang. Ya, benar jawaban Chelsea ya. Jadi itu tadi adalah perbedaan antara mamalia darat dan mamalia air. Kemudian selanjutnya soal nomor 9. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ulan. 9. Berdasarkan perbandingan ciri-ciri tersebut, tuliskanlah ciri-ciri mamalia secara umum. Jawabannya: A. Memiliki anggota gerak untuk jalan, berenang, ataupun memegang sesuatu. B. Memiliki. Nah, benar ya. Silakan duduk Ulan. Jadi, beri tepuk tangan dulu sebelumnya untuk Ulan. Setelah Ibu lihat tadi dari 9 pertanyaan ini, untuk kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar itu jatuh kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok 1. Hadiahnya memang tidak terlalu mahal, tapi bisa menjadi penguatan. Untuk yang lain jangan berkecil hati. Minggu depan kita akan mengadakan tanya jawab seperti ini kembali dengan hadiah-hadiah berikutnya yang akan Ibu beri kepada kalian. Jadi untuk ketua kelas silakan kumpulkan pertanyaan dari setiap kelompok. Ya.
yang ingin Saya, bertanya? Bu. Ya, silakan berdiri, Ulan. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan hewan berdarah panas dan berdarah tinggi? Oh ya, terima kasih jawabannya Ulan. Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ulan. Jadi perbedaan dari hewan berdarah panas dan berdarah dingin itu, kalau hewan berdarah panas itu artinya dia dapat mengatur suhu tubuhnya. Jadi apabila suhu itu dingin, dia akan menggigil. Kemudian apabila suhu panas, dia akan berkeringat. Sementara hewan berdarah dingin itu dia tidak dapat mengatur suhu tubuhnya, sehingga apabila dingin dia akan mencari sinar matahari untuk berjemur seperti itu. Kemudian nah jadi di antara kalian ada tidak yang bisa menyimpulkan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Chelsea. Jadi kesimpulannya vertebrata adalah Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Ya, betul ya. Ibu akan membenarkan jawaban dari Chelsea. Maksudnya itu adalah vertebrata terbagi menjadi 5, yaitu ada Pisces, amfibi, reptil, dan aves, dan mamalia. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah, yaitu silakan kalian cari tadi kan vertebrata kan sudah terbagi menjadi 5 kelas. Nah, Ibu minta kalian untuk mencari klasifikasi dari tiap kelas ini seperti yang telah Ibu berapa order yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi kalian silakan gambar tiap order tersebut. Kemudian kalian kumpulkan minggu depan. Itu kalian buat di tugas di kertas folio. Jadi tugasnya ini individu dan kalian kumpulkan minggu depan. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Ibu rasa itu saja pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes terdiri fertilisasi secara eksternal atau di luar tubuh dan bersifat amfifat. Sedangkan kuantitas terjadi fertilitas internal di dalam tubuh bersifat vivifat dan amfifat. Ya benar, beri tepuk tangan untuk Anda. Kemudian untuk jawaban kelima, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya dah, coba kamu ulang.